Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Tamana. Saya dari PPDC Purwokerto, dari Prodi Agri Bisnis Bidang Pertanian. Di sini saya akan mewawancarai seorang petani usaha susu kedelai. Assalamualaikum Pak. Ini dengan Bapak siapa ya? Bapak Subroto. Izin mau wawancari Bapak ya Pak? Oh iya, enggak apa-apa. Gimana? Ini mengenai usaha Bapak kan sebagai produksi usaha susu kedelai ya Pak? Iya, saya kedelai. Lalu untuk pertanyaannya sebagai berikut. Oh iya. Bagaimana strategi perencanaan pemasaran yang tepat untuk produk susu kedelai ini Pak? Sementara pemasarannya itu pasar modelnya kita titipin ke bakul jajanan itu. Sebetulnya itu bisa ke sekolah-sekolah juga bisa. Tapi ini kan karena udah apa ya, ke pasar jadinya fokusnya ke pasar. Sementara gitu pemasaran. Lalu apa saja tantangan dalam pengelolaan dan pengendalian usaha ini Pak? Tantangannya ini apa sih ya, kan makanan siap, minuman siap saji sih ya. Yang ini tidak pakai pengawet. Jadi kalau kemasannya harus higienis. iya higienis dan juga nggak tahan lama. Jadi paling maksimal bertahan 8 jam. Kecuali kalau mau dimakan kulkas kayak gitu. Ya biasanya ya apa, nggak tahan lama karena tidak pakai pengawet. Selama ini ya produksinya ya apa ya, tidak bertahan sampai sore. Biasanya kan kalau bakul itu pedagang itu kan biasanya pedagang sayur keliling, itu ngambilnya banyak. Jadi ya keliling kan sampai siang itu udah laku lah, ya sampai rater biasanya kan udah rusak ya, udah asam gitu, bisa dikonsumsi. Lalu jika Bapak menitipkan produk susu kedelai di warung atau toko, apakah ada perjanjian yang perlu diperhatikan Pak? Perjanjiannya ya itu paling kalau nitip ya ke warung atau ke toko itu biasanya kalau nggak habis itu ratur itu biasanya. Jadi yang modelnya nitip ya, perjanjiannya nanti kalau nggak habis nggak laku ya kita tarik gitu. Itu biasanya perjanjiannya begitu sama toko warung gitu. Apakah ada persyaratan hukum terkait kualitas jenis kedelai serta bahan-bahan tambahan pangan, semisal gula, bahan pengental lain yang mungkin dalam produksi susu kedelai? Ya ada sih spesifikasi bahannya. Yang saya pakai itu ini kualitas dari kedelai impor. Kalau yang lokal itu kurang maksimal itu hasilnya itu, kurang banyak ya lah, sarinya sedikit. Dan juga kalau kedelai lokal ini harganya mahal. Iya, justru yang lokal itu mahal, tapi kualitasnya kalah sama yang impor. Kalau yang impor ya terus terang kualitasnya bagus dan harganya murah itu. Jadi itu pakai kedelai yang impor itu. Pernah pakai kedelai yang lokal karena stok habis itu ya, ternyata hasilnya kurang yang bagus itu. Jadi ya pakai impor itu. Lokal kurang bagus lah. Begitu Mas. Kalau yang lain-lain ya nggak cuma yang itu utama yang kedelainya itu. Kalau garam sama apa bahan gula itu lokal masih bisa dipakai. Berarti kalau bapaknya mau beli itu sekarang lebih atau gimana Pak? Oh iya, ya ini biasanya kalau lihat keuangan ya, kalau pas lagi ada banyak tabungan kita pakai beli sekarang.
Seringnya sih ngecer karena apa sih ngecer? Takut habis gitu ya. Iya, maksudnya enggak, kalau ngecer kan jadinya kedelainya baru terus loh. Fresh gitu. Iya, fresh terus. Kalau beli satu karung banyak kan agak kesimpan lama. Terutama yang paling bawah itu banyak agak apok gitu. Kita beli ngecer biar fresh terus gitu. Apa kendala sosial yang dihadapi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya? Kendala sosial. Kendala sosialnya apa ya? Ya kalau pernah dulu kan keliling ya Mas. Biasanya kalau keliling ya lama-lama jenuh gitu loh. Ya capek ya. Juga kalau keliling kan biasanya kita tahu pelanggan-pelanggan itu ya. Pelanggannya itu si A si B. Itu kalau udah berapa kali itu biasanya udah apa sih, bosan gitu lah. Bosan, kalau udah bosan biasanya kita nyari pelanggan lagi, jadi ya paling itu capeknya kalau keliling. Ya, lebih enakan itu Yang yang dititipkan. menitipkan gitu. Bagaimana dampak usaha susu kedelai terhadap kesejahteraan terhadap masyarakat sekitar? Oh, masyarakat sekitar ya memberikan dampak positif lah. Ini terutama yang punya kambing itu ya, itu bisa dapat pakan itu dari sisa olahan ampas, bisa untuk pakan ternak. Dan juga ada air rebusan itu, sarinya itu bisa buat minuman ternak juga kambing. Ya dampaknya positif Mas. Juga kalau yang biasanya ibu-ibu menyusui, susu kedelai itu digemari karena bisa memperlancar ASI kan, menambah nutrisi gitu ya. Ya baik itu sambutannya dari masyarakat itu. Apa strategi yang tepat untuk mengatasi resiko dalam usaha hasil pertanian ini, seperti perubahan harga dan ketersediaan bahan baku? Ketersediaannya ya, strateginya ya sebetulnya paling mudah itu ya kita menstok gitu loh. Itu menstok. Ketika produk sedang banyak di pasar, kita beli untuk stok gitu. Ini karena impor sih ya, jadi kan selama ini sih stoknya jarang kurang ya, karena suplai dari importirnya itu aman gitu. Produk impornya cukup stabil gitu. Jadi jarang terjadi kelangkaan. Jadi sementara ya belum pernah menyetok banyak ya, karena selama ini masih aman di pasar itu stoknya. Mungkin kalau untuk kelangkaan itu baiknya mungkin menyetok ya, tapi selama ini stok masih aman sih. Belum, atau jarang sekali mengalami kelangkaan. Cukup nih Pak. Iya, itu cukup stoknya itu. Apakah ada teknik atau tradisi turun-temurun dalam pembuatan susu kedelai? Oh, turun-temurun enggak sih ya. Ya mungkin nanti akan saya turunkan ya, generasi selanjutnya. Ini kan memang ada apa ya, pelajaran baku di sekolah. Tapi itu ya harus ada inovasi. Kalau ilmu baku yang di sekolah itu kurang menarik gitu. Masih kurang digemari oleh pembeli itu. Dan harus ada inovasi. Sementara inovasi yang saya pakai itu, kita pakai metode terbaru dan juga pakai penambahan gula merah itu, jadi punya kualitas dan rasa yang lain gitu. Dan alhamdulillah selama ini ya cukup digemari gitu ya, pada suka gitu Mas. Baik Pak, mungkin kalau lebihnya seperti itu. Oke, itu aja ya. Kalau itu mungkin saya bisa kabari Pak lagi. Oh ya, siap ya. Terima kasih sudah datang kembali ya Mas. Sama-sama.